salah satu trainer atau edukator dari Surabaya. Selamat malam, Pak Yoyo. Selamat malam, Pak Gus. Selamat malam semuanya, sobat trader semuanya. Oke, dan juga Pak Yoyo ini juga tadi barusan live ya di YouTube channel bersama radio ya di Blitar ya. Nah, menerangkan bahwa mengklarifikasi masyarakat supaya tidak ada yang kena tipu-tipu lagi mengenai investasi bodong ya. Dan yang kedua adalah ini yang tadi membahas harmony pattern ya. Nah, beliau ini adalah salah satu edukator yang ini sebenarnya teman lama saya ya. Satu alma mater dulu ya. Dan sekarang ini beliau berada di Semarang. Selamat malam Pak Rudi. Wah, kemana nih Pak Rudi menghilang? Ya, sebentar Pak. Ya, selamat malam semuanya. Nah, Pak Rudi pun juga selaku sebagai wakil pialang berjangka di GK Invest Semarang. Ya, selamat malam Pak Rudi. Selamat malam Pak Ko, selamat malam semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang online pada malam hari ini. Oke. Malam. Baik. Terkait terhadap materi malam ini ya, mengenai rahasia memaksimalkan peluang profit dengan MT5 booster. Nah, di sini Pak Rudi sebagai wakil pialang berjangka ya, dan juga Mas Yoyo ini kan salah satu analis teknikal yang senang dengan satu algoritma lah. Nah, karena kan beliau ini kan membahas sering sekali acara-acaranya itu mengcoding algoritma menjadi bahasa program ke MQL 5 atau menjelaskan ke acara edukasinya untuk cara membuat robot. Nah, kalau misalkan melihat kondisi seperti ini, Mas Yoyo, untuk membuat suatu robot di MetaTrader 5, kendalanya atau kemudahannya ada nggak nih? Khususnya di GK Invest. Ya. Oh ya, sebenarnya untuk inilah salah satu kelebihan dari MetaTrader 5 ya, yang bedanya dengan MetaTrader 4 itu, MetaTrader 5 ini sangat sangat mudah sekali untuk membuat sebuah algoritma, lebih mudah, lebih kompatibel ya, lebih kompatibel dalam hal pengkodingan dari MetaTrader dari expert advisor ya, yang sekarang dinamakan Algo Trading. Nah, dengan MT5 booster ini ya, manfaatnya gimana nih Mas Yoyo nih? Nah, untuk yang MT5 booster ini sangat kompleks ya. Di sini ada indikator dan juga ada expertnya di sini. Jadi satu paket ini banyak sekali terdiri dari banyak indikator dan banyak expertnya. Walaupun ada beberapa expert, sebagian besar expert ini tidak untuk eksekusi ya, tapi ada banyak hal yang bisa kita tangkap dari sini untuk membantu kita mempermudah dalam hal analisis. Jadi mungkin bisa dikatakan semi robotik, Pak Gus. Oh, semi robotik ya. Jadi ini adalah satu inovasi ya, satu inovasi baru ya, dan hanya satu-satunya di Indonesia adalah di GK Invest ya, setelah saya survei ya. Dan GK Invest ini adalah bukan hanya legal dan juga memberikan satu fasilitas lengkap untuk para nasabahnya. Dan terkait terhadap GK Invest, mungkin secara regulasi dan secara keamanan bagaimana nih dari sudut pandang Pak Rudi mengenai wakil pialang berjangka di GK Invest? Jadi untuk bagi para trader yang ingin menjadi nasabah GK Invest, sesuai dengan rule-nya Pak Rudi, biasanya membuat demo akun dulu, bagus. Jadi membuat demo akun dulu, langkah-langkahnya nih buat demo akun. Setelah demo akun mungkin sudah tahu lah ya cara transaksi, kemudian risk reward-nya, resikonya juga sudah tahu, kemudian cara menganalisa juga sudah paham. Nah itu baru buat real akun. Nah untuk membuat real akun pun ya akun real juga nggak terlalu ribet sih, cuman foto selfie, kemudian KTP, kemudian ada foto cover depan buku tabungan lah ya, seperti itu. Kemudian untuk transfernya, nah ini untuk deposit, untuk transfer ke stake-nya, nah ini paling nggak harus menghubungi tim sales GK Invest. Jadi kita segregated account ada 2 bank sih ya, Bank BCA sama Bank Mandiri. Nah nanti tinggal dipilih kira-kira mana nih yang sekiranya yang mudah atau mungkin transfernya cepat lah ya. Biasanya saya rata-rata pakainya sih BCA, tapi Mandiri pun juga
sama aja juga cepat juga sih. Nah, itu bisa minta untuk segregate account-nya di sales GKN. Nanti kasih tahu. Tinggal mau pilih mau yang BCA yang rupiah atau BCA yang dolar atau mandiri rupiah, mandiri dolar. Gitu. Jadi ini segre ini juga cukup penting sekali. Yang jelas segre-nya itu segregate account-nya itu atas nama PT Global Capital Investama. Nah, itu penting sekali di situ. Jadi Oh, berarti untuk rekeningnya itu harus hati-hati ya, walaupun banyak ya, betul. sekarang ini banyak mengatasnamakan GK Invest Betul, Pak. Nah, sarana investasi. Nah, ya. Pokoknya kalau transfernya atas nama pribadi, atas nama saya misalnya, atau mungkin atau Pak Yoyo ya, itu dipertanyakan ya. Jadi untuk transfernya juga hati-hati juga bagi para trader untuk transfernya, atau kita pertama kali mengisi deposit ya istilahnya, masih deposit di MetaTrader 5 Invest ya, pakai rekening segregated account atas nama PT perusahaannya, Global Capital Investama. Itu yang cukup penting sekali dan harus diketahui oleh masyarakat Indonesia, khususnya para trader yang mungkin mencintai dunia transaksi lah ya. Nah, dunia trading maksudnya, dunia trading itu harus diketahui itu. Dan kemudian kalau misalnya sudah dari nasabah, nah kita juga layani banyak sekali nih di GK Invest. Kita ada edukasi online, offline sih rata-rata dibatasi ya cabang. Kebetulan kalau yang di Semarang ini saya mengatakan biasanya offline-nya cuma saya batasi 5 orang nih. Bahkan mungkin 4 atau 3 orang lah. Jadi mungkin ngantri nanti jamnya beda. Mungkin di tempat di cabang lain pun juga saya rasa juga sama sih yang membatasi kalau yang offline. Cuman kalau yang online, nah kalau online bisa banyak nih, bisa teman-teman atau masyarakat Indonesia bisa gabung lah ya, kalau misalnya sudah mendapatkan login atau password, kemudian bisa masuk ke Zoom. Nah, itu bisa mendapatkan edukasi online seperti malam hari ini kita kan online nih, kita edukasi lah ya. Kebetulan yang kita bahas nanti mengenai salah satu tool trading GK Invest. Jadi tool trading GK Invest itu cukup bagus sekali dimanfaatkan Bapak-Bapak Ibu yang sudah jadi nasabah, itu dimanfaatkan, itu cukup powerful sekali. Jadi mewakili analisa yang sudah ada sih ya, baik itu AutoChartis, MT5 Booster, kemudian trading sentral, itu pun juga sudah powerful sekali. Itu bagus untuk. Oke, terima kasih Pak Rudi. Ya, berarti saya simpulkan bahwa broker yang baik ya bukan hanya memikirkan bisnisnya saja, tetapi memikirkan juga untuk edukasi kepada klien-klien atau nasabah-nasabahnya ya, dan juga memberikan kemudahan-kemudahan analisa teknikal ya untuk sebagai kemudahan mereka beranalisa, tetapi butuh pembelajaran menggunakan alat bantu tersebut ya. Tanpa belajar otomatis kita tidak bisa menggunakan alat bantu tersebut ya. Dan GK Invest tadi yang Pak Rudi sudah sampaikan bahwa sudah memiliki beberapa tools trading atau alat bantu analisa teknikal ya, antara lain seperti trading sentral ya yang minggu lalu kita udah bahas, dan AutoChartis ya, dan malam ini ya salah satu alat bantu technical analysis yang ada di GK Invest yaitu MT5 Booster. Nah, mungkin saya akan langsung jelaskan dulu MT5 Booster ya. MT5 Booster ini sebenarnya kembali lagi alat bantu ya. Alat bantu atau fasilitas technical analysis untuk trader melakukan analisa teknikal, dan hanya di GK Invest. Ya, kenapa kok hanya di GK Invest ya? Saya sudah survei di Indonesia ini hanya di GK Invest untuk teman-teman trader ini sudah akan memiliki MT5 Booster ini. Ya, MT5 Booster bisa mengembangkan platform trading online dan bisa menjadi lebih powerful yang tadi Pak Rudi sampaikan dan mendukung aktivitas trading kita. Nah, nanti kita akan buka satu persatu ya. Dan mungkin kita akan bedah dari beberapa paket ya, dari beberapa paket indikator dan expert advisor yang berada di
yang dimiliki oleh MT5 Booster ya, karena ada beberapa paket ini yang bisa dimanfaatkan dan kita ambil yang sangat powerful ya. Oke. Yang akan saya sampaikan pertama adalah EA MT5 Booster dan kegunaannya. Oke, ini Bu, bisa dicatat nih. Bisa dicatat, bisa dicermati bahwa MT5 Boosternya apa sih? Namanya booster itu kan kita seperti mengebus ya. Berarti mengebooster semakin cepat ya. Ya. Dan di mana fitur-fiturnya ini ada alarm manager, trade terminal, correlation metric, correlation trader, sentiment trader, market manager, step order, Excel RTD, dan mini terminal. Dan fitur yang ini adalah fitur-fitur untuk expert advisor, ya, semi robot yang tadi Pak Yoyo sampaikan, ya, semi robot yang bisa digunakan untuk para trader. Tetapi harus hati-hati. Kenapa kok hati-hati? Yang namanya semi robot, ya, otomatis, ya, dia memiliki otomatisasi untuk masuk ke market dan butuh yang namanya pengetahuan dalam pengimplementasian ke alat ini. Ya, sama seperti misalkan Anda menggunakan gergaji manual ya dengan gergaji mesin. Ya, Anda harus paham dulu manualnya seperti apa, barulah gergaji mesin ada tutorial cara penggunaannya supaya teman-teman trader ini mudah dan cepat cara menganalisanya. Ya, platform trading MT5 GK Invest, MT5 Booster ya, dilengkapi dengan expert advisor MT5 Booster. Ya, jadi platform MetaTrader 5 GK Invest ini dilengkapi dengan syarat, ya nih dengan syarat otomatis untuk memiliki alat ini adalah ada syaratnya Pak Rudi ya di GK Invest, ya. Nah, jadi syaratnya itu berapa ya? Saya lupa. Untuk syarat mendapatkan MT5 Booster 3.000 kalau salah. 3.000 ya. Oh, $3.000 ya. 2.500 Pak. Oh, 2.500. 2.500. 2.500 saja udah dapat MT5 Booster. Ini paketnya banyak loh. Ya, ibaratnya satu paket ini satu indikator aja biayanya tuh mahal. Tapi ini jadi satu paket, ya. Sebenarnya ini adalah sudah fasilitas free bagi yang buka akun 2.500 atau 25 juta, ya. Yang membedakan platform trading dari broker lainnya ini, masing-masing IE mempunyai kegunaan dan ciri khas sendiri. Oke, kita jelaskan satu persatu. Yang saya utamakan adalah sentiment trader. Sentiment trader ini didasarkan secara teori dulu ya, nanti kita langsung praktek ke MetaTrader ya. Sentiment trader berdasarkan pada data sentimen yang diambil dari fxblue.com. Siapa fxblue.com? Nah, ini adalah sumber dari liquidity provider ya. fxblue ini adalah sumber dari liquidity provider dan sudah mewakili beberapa trader-trader yang masuk ke dalam ya, yang berkontribusi ke fxblue tersebut. Nah, artinya dari beberapa trader yang berkontribusi ke fxblue tersebut memiliki sentimen para tradernya itu akan teridentifikasi di mana buyer berapa persen dan seller berapa persen. Artinya adalah rasio. Secara rasio buyer lebih dominankah atau seller lebih dominankah? Oke, ini secara real time ya. Dan memungkinkan para trader untuk mengambil sentimen tersebut ke akun masing-masing untuk digunakan sebagai keputusan trading. Sebagai contoh ya. Misalkan dari gambar ini ya, ada satu rasio atau setengah lingkaran ini warna biru dan warna merah ya. Warna biru ini adalah kesimpulan dari long atau buyer. Dan warna merah ini adalah short atau seller. Ya, kalau kita perhatikan, warna biru lebih dominan 62% ya untuk mata uang pasangan euro dolar Amerika. Ya, berarti dalam kesimpulan H1 ya, pada time frame H1 buyer lebih dominan 62% ya, dan mungkin kita bisa follow secara sentimen ya, tetapi lihat lagi grafiknya. Jika grafiknya itu mendukung untuk bullish, ya sudah, berarti tenaga untuk bayarnya lebih kuat. Ya, dan kita harus hati-hati jika sudah mencapai
90% atau 80%, artinya itu sudah jenuh loh, ya. Jika memang misalkan udah diatur sudah besar ya, dia bobot bayarnya itu atau longnya itu banyak ya, kurang lebih 80% atau 90%. Nah, berpotensi harga itu sudah jenuh dan kemungkinan akan balik seller. Ya. Namanya siklus itu ada, ya, di mana dia bisa kembali lagi ke siklus utamanya. Nah, tetapi kita bisa dapat suatu arahan atau GPS ya, atau ini sebuah radar ya, di mana kita mengetahui bahwa FX Blue ini sudah mewakili beberapa para trader ya, dan bisa dilihat antara buyer dan sellernya itu lebih dominan mana untuk mata uang tersebut. Oke, ini secara teori ya, kita coba buka ke MetaTrader ya. Nah, cara dapatkannya adalah silakan registrasi ke GK Invest, lalu request untuk MT5 Booster dan install ke dalam MT5 Booster. Nah, nanti masuk ke dalam sini. Nah, ini ada bagian indikator, nanti Pak Yoyo akan jelaskan nih, indikator-indikator yang dahsyat di MT5 Booster ini. Dan ini ada expertnya, expert advisor, tetapi bukan otomatisasi full, ya, hanya semi. Ya. Oke, tadi sentiment trader. Nah, ini kita klik ini sentiment trader. Ya. Yang penting indikator itu yang setelah dikirim dari MetaTrader, dikirim dari GK Invest akan masuk ke dalam client area ya. Nah, client area di mana di situ ada kolom MT5 Booster ya. Ya, tapi syaratnya adalah 2.500 tadi. Ya. Oke, tinggal oke. Nah, akan muncul suatu indikator ya, indikator kebetulan Euro USD, dan ini juga kita klik simbol. Nah, Euro USD ini hampir 50-50 nih. Ya. Saya coba tampilkan grafiknya deh. Nah, saya coba tampilkan grafiknya. Wah, Euro USD udah mulai, ini nih, sudah mulai turun ya. Sentiment trader. Mbak Nurul Amelia, Pak, saya sudah coba download tapi tidak keluar MT5. Oke, nanti caranya kita lihat. Nah, cara downloadnya ya, cara downloadnya itu setelah di-download ya, lalu otomatisasi akan masuk sini nih, akan masuk ke dalam MT5. Ya. Install dulu Pak, diinstal. Diinstal ya, diinstal dulu. Kemudian diinstal langsung masuk otomatis. Ya, contoh nih, ini contoh dari MT5 kita klik. Ini saya sudah dapat softwarenya misalkan ya, kalau misalkan ini kan saya sudah ada. Begitu diinstal, masuk ke kolom download ya, silakan cari softwarenya itu di kolom download atau di folder download ya. Nah, saya kemana nih ininya? Karena saya sudah terinstall dah. Bentar. Biasanya foldernya seperti ini apa? Seperti MT5 setup, nah seperti itulah folder-foldernya ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, tinggal klik saja nanti instalan itu akan masuk ya, akan masuk ke dalam MT5 ya, instalannya ya. Setelah masuk ya tinggal digunakan. Ya, sebenarnya mudah ya tutorialnya. Ya. Nah, setelah mudah itu ya tinggal kita akan tampil di kolom navigator. Oke, kita masuk ini nih. Ya. Kita lihat euro di time frame H1, M15 ini. Dia langsung mengidentifikasinya di M15 ya. M15 50-50 nih, sudah mulai imbang, tetapi bayarnya lebih dominan 55%. Nah, artinya ini sudah mulai jenuh ya. Masih 50-50 atau tergolong market masih sideways ya.
Dan nggak hanya euro saja, di simbol ini juga ada beberapa mata uang ya. Nah, contoh emas nih. Emas nih ada kesimpulan seller lebih dominan ya pada emas ya. Nah, kita lihat sini ya. Seller lebih dominan ya di time frame 15 menit ya. Karena juga barusan turun kan dia. Nah, setelah seller lebih dominan berarti kita lihat lagi timing entry tetap pada teknikal ya. Artinya ini mengkonfirmasi bukan sebagai trigger entry, tetapi mengkonfirmasi bahwa kondisi seller sementara ini masih dominasi ya, mendominasi. Longnya itu hanya 49%. Ya. Nah, 49%. Jadi kemungkinan besar tekanan jualnya masih ada. Ya. Nah, untuk sell-nya tetap pada teknikal, support resisten dan mungkin price action bentuk candlestick. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Di mana kita juga harus perhatikan juga alat ini pun juga kalau misalkan rekan-rekan ini ada yang sungguh berbeda loh. Ya. Misalkan gini, teman-teman ada posisi running ya, misalkan ada posisi running, dan di sini akan tampil nih, karena saya tidak ada posisi running XAUUSD, di sini akan tampil volumenya berapa lot, lalu floating profitnya berapa ya, minus atau positif ya. Hati-hati, jangan sampai main close aja, ini sensitif. Ya, pernah ada pengalaman, ya, ada nasabah yang memang coba mengcoding atau mengoprek ya, mengoprek atau mengutak-utik ya, dan dia ada posisi locking saat itu tidak sengaja tersentuh close. Nah, lockingannya itu tertutup semua. Maka harus hati-hati jika misalkan ada posisi di sini, lebih baik simbol new order ini ditutup. Nah, jangan dilihat dulu. Nah, oke, hati-hati di sini kalau misalkan teman-teman buka sentiment trader ini memang manfaatnya luar biasa. Kita lihat ini konfirmasi untuk buyer dan seller lebih dominan buyer ya, lebih dominan buyer saat ini karena 51%, nah, harga naik kan, nah 51% ya, dan dia tuh update ya, update. Nah ini untuk sentiment trader ya. Oke, selanjutnya itu ada correlation trader. Nah, ini correlation trader pun juga sama. Correlation trader menunjukkan korelasi antara simbol atau produk ya dalam sebuah time frame yang dapat dikonfigurasi. Ya, misalnya di bar H1 ini contoh ya. Hubungannya tersebut diukur skala rata-rata minus 100 sampai plus 100 ya. Minus 100 sampai plus 100 rata-ratanya. Plus 100 menunjukkan bahwa pergerakan harga simbol A dan simbol B sama pergerakannya atau positive correlation. Ya, kalau misalkan plus ya, berarti antara dua simbol itu adalah produk ya. Misalkan contoh ini dolar Swiss dengan GBP USD. Nah, kalau misalkan dia plus berarti pergerakannya berkorelasi sama ya. Dan jika minus korelasinya negatif, ya kurang lebih seperti itu. Dan ini ada indikator warna, misalkan green itu no correlation, blue itu korelasinya itu rendah atau weak, ya, dan orange itu memiliki medium correlation, dan merah strong correlation, biasanya antara skala 75 sampai 100, ya baik itu plus atau minus. Oke, di sini saya akan ada beberapa pertanyaan nih. Ada beberapa pertanyaan, sebentar. Nah, ini pertanyaannya ini masih seputar correlation ya. Oke, terima kasih Mas Yoyo ya. Nah, jadi correlation trader bisa diambil di MT5 booster sini ya. Tinggal klik aja ya. Nah, tinggal klik. Kita akan mengkorelasi antara pasangan mata uang, kita pilih di sini misalkan XAUUSD dengan euro contoh ya. Nah, XAUUSD dengan euro itu kurang lebih 59% pergerakannya.
Nah, lebih dulu mana? Ya kita akan lihat di grafik ini, berarti pergerakan XA euro dia lebih cepat nih. Nah, dia sudah cepat turun nih. Pergerakannya berkolerasinya sama, artinya pergerakannya sama-sama naik ya. Kalau dia naik dia sama-sama naik, kalau dia turun sama-sama turun ya, korelasi positif ya. Nah, bisa kita lihat dan korelasinya adalah warnanya orange berarti medium ya. Dan misalkan kita coba hubungkan dengan mata uang USD JPY kan ya. Nah, dengan USD JPY XA USD pergerakannya itu korelasi negatif, tapi cukup besar nih, 79%. Artinya kalau XA USD ini naik, maka dolar yennya turun. Nah, ya. Maka dolar yennya turun. Kita lihat 15 menit. Nah, nih. Ya, sama-sama 15 menit ya. Dia naik, dolar yennya turun. Nah, bagi nasabah atau para trader ingin manfaatkan ini ya, dua arah yang berbeda dari trading korelasi sangat-sangat dibutuhkan untuk alat ini ya. Oke, jadi sangat dibutuhkan alat ini untuk mengkorelasi antara dua produk ini. Dan sekali lagi timing entry-nya bisa langsung kita lihat di MetaTrader atau memang bisa langsung new order sini ya. Nah, new ordernya cukup hati-hati karena hanya satu pasang saja ya, satu pasangan saja nih XA USD ya. Nah, tinggal bergantian nanti. Nah, kita live deh ya. Kita live, yang penting di sini kalau kita lihat simbolnya adalah XA USD-nya naik, dolar yen-nya turun, ya kita akan ambil kedua-duanya ya. Oke, dan volume lotnya juga harus perhatikan ya, 0,1. Jangan sampai 1 lot ya. SLTP-nya bisa langsung diinput ya. Dan no hedging. Nah, no hedging nih mode nih, misalkan nggak ada hedgingan ya. Nah, ini sangat lengkap loh. Nggak harus ke fitur order ya. Jadi misalkan teman-teman trader bisa langsung mengkorelasikan. Oke. Nentuin garis pink ungu dan yang kuning. Yang mana nih Bu? Oh, ini bicara soal fundamental technical analysis ya nanti. Ya. Apakah bisa simpulkan misalkan USD JPY naik lagi naik, maka semua yang pairing USD pasti akan turun. Nggak selalu, Pak. Nggak selalu, tergantung risk on, risk off. Ya, itu aja sih. Jadi korelasi itu bisa lihat juga tergantung dari kondisi fundamentalnya atau secara ekonomi negara tersebut itu membaik ya, nggak selalu. Dan bisa kita lihat pada correlation sentiment trader, sorry, ya, atau nanti pada correlation metric nanti akan saya sampaikan. Ya. Tapi substansinya adalah dengan korelasi trader ini kita bisa melihat bahwa pergerakan harga XA USD dengan Japanese yen ini korelasi negatif. Ya. Alat ini diutamakan untuk mengkonfirmasi dan memudahkan kita di mana akan mencari produk yang berkorelasi besar terhadap produk yang kita tradingkan. Ya, misalkan produk yang kita tradingkan itu adalah XA USD, maka kita coba cari korelasi selanjutnya bisa dengan alat dibantu dengan alat correlation trader atau nanti satu lagi nih yang akan saya jelaskan correlation metric. Ya. Kedua-duanya ini bisa kita gunakan, misalkan ya dari correlation metric ini menyimpulkan XA USD memiliki korelasi yang besar terhadap mata uang apa. Nah, korelasi XA USD pada time frame 15 menit, contoh ya, kan tadi kan day trading ya. Pada time frame 15 menit memiliki korelasi dengan
yang besar ya. Wah, hanya dengan Aussie nih, ya. Dengan Aussie. Berarti kita coba nih dengan Aussie, ya. Dengan Aussie USD para trader nih memandangnya gimana? Nah, kalau misalkan correlation metric kan tuh sudut pandangnya dari 100 bar, ya. Nah, sudut pandang trader gimana nih dengan XAUUSD dengan Aussie? Nah, ternyata lebih besar, ya. Dari kesimpulan bar atau pola candlestick, ya, correlation trader ini menyimpulkan XAUUSD berkorelasi besar 50% dengan Aussie dolar. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa pergerakan XAUUSD ini cenderung sama dengan Aussie dolar. Ya, sama-sama pergerakan naik misalkan ya. Dan kita lihat di correlation trader di sini menyimpulkan persentase yang lebih tinggi. Berarti respon trader mengambil kesimpulan Aussie dan XAUUSD ini sama seperti pola-pola yang terjadi, ya. Oke, nanti kita akan bahas ini, ya. Kita akan bahas ini, ya. Nah, artinya dengan correlation trader kita bisa kombinasikan juga dengan beberapa metode, ya, dan profesional pun juga lebih mengutamakan ini ya, lebih mengutamakan konfirmasi dari beberapa sumber, ya, baik itu dari sumber trader maupun sumber indikator, ya. Indikator yang digunakan bisa dengan moving average, ya, atau dengan posisi bar atau posisi beberapa candle, dan juga ini sebagai booster atau memang kalau kita berkendara itu ada fitur-fitur tambahan, ya. Yang namanya kita trader pun juga tidak sesederhana saja, ya, tetapi kita juga butuh fitur tambahan untuk memudahkan kita melihat kalau saya buy kira-kira rasio di beberapa sumber liquidity provider yang besar memiliki pola pikir sama nggak dengan saya. Nah, jadi seperti itu. Nah, contoh correlation trader ini bahwa kita melihat kalau saya ingin buy dolar yen atau dolar Swiss ini ya, kira-kira mata uang apa yang berkorelasi besar terhadap produk yang saya tradingkan. Nah, artinya adalah kita bisa mendiversifikasi, ya, bukan hanya satu tempat saja, gitu. Oke. Lalu selanjutnya itu adalah dengan correlation trader tadi, correlation metric ya, sorry. Correlation metric. Nah, correlation metric ini sederhana saja, tinggal melihat bahwa korelasi dari produk yang kita tradingkan ini kira-kira ya lebih dominan dengan pair yang mana atau produk yang mana. Ya. Kalau memang correlation metric ini diukur skala 100 hingga minus 100 hingga plus 100 dengan uraian angka plus 100 menunjukkan pergerakan harga antara simbol A dan simbol B dengan searah atau positif correlation. Dan minus 100 menunjukkan pergerakan harga pada simbol A serta simbol B berlawanan. Di saat naik, maka B, di saat A naik, maka B akan turun. Ya, begitu juga sebaliknya, negatif correlation. Dan indikator warna ini sama seperti persentase tadi, jika hijau tidak ada korelasi, jika biru korelasinya lemah, jika oranye korelasi medium, dan merah korelasi kuat. Dan di sini ada beberapa fitur korelasi. Ini saya akan live ya. Correlation metric. Tinggal klik aja ya. Allow-nya mohon dicontreng ya. Allow-nya dicontreng lalu oke. Nah, wah ini ada pertanyaan, sebentar. Ya, Pak Adi, Pak Yo udah ngasih jawaban tuh ya. Jadi ini sebagai alat bantu konfirmasi ya. Ibaratnya dalam kendaraan kita tuh lengkap fiturnya ya. Dan sebagai profesional ya dengan alat lengkap ini ya membantu kita untuk mencari korelasi produk ya. Oke, nah ini kita lihat bahwa malam ini GBP USD dengan
Euro USD positif 87%. Ya. Euro USD dengan crude oil positif 86%. Ya. Yang paling besar mana nih? Kita lihat. Yang paling besar, oh berarti kalau kita simpulkan, Euro USD dan GBP USD berkorelasi positif yang besar terhadap crude oil. Ya. Nah, lalu masuk ke MetaTrader, kita tinggal input. Jika kita buy Euro USD, buy juga GBP USD, juga kita mau ingin diversifikasi satu produk kembali adalah buy crude oil yang memang saat 15 menit ini sedang searah. Nah, di atas ini ada beberapa fitur lagi nih. Di atas ini ada beberapa fitur time frame ya, kita bisa cocokkan dengan gaya tradingan kita ya. Misalkan H1 ya. Nah, time frame ini di H1 kira-kira nah ini ada besar nih. Ya. Euro dolar dengan dolar Swiss ya. Dan yang besar lagi dengan GBP ya, ada ini sama besar nih. Ya. Kalau ini 94% ya sama-sama euro nih. Euro dengan GBP USD besar nih. 94% pergerakannya. Dengan crude oil di H1 justru H1-nya nih lemot ya. Lebih dulu pergerakannya euro dan GBP ya. Dan ini ada titik-titik ini bisa ditambah simbol. Nah, misalkan saya ingin menambahkan simbol produk XAU udah ada ya. Misalkan XAG. Nah, XAG USD. Nah, ini kita ambil nih. Ambil, add, tinggal add, nanti akan masuk sini. Setelah masuk sini, kita save. Kalau tidak muat berarti kepenuhan. Nah, ini udah ada XAG USD. Ya. XAG USD korelasi sama dengan XAU. Artinya emas dan silver satu ranjang dia. 83% ya. Dan kalau kita klik ini ada keterangannya ya bahwa XAU USD dengan XAG USD ya strong positive correlation. Artinya sama ya korelasinya. Tinggal kita misalkan buy XAU USD, buy juga XAG USD ya. Oke. Dan di sini ada bar. Bar ini tergantung dari kita style trading ya. Misalkan saya tradingnya itu daily trade ya. Dengan 100 bar saja sebenarnya sudah cukup atau 100 candle. Karena ini menentukan tren ya. 100 candle aja udah cukup ya. 100 bar dengan H1. Tetapi kalau misalkan saya swing trade ya di H4 atau di D1 otomatis barnya itu lebih besar atau banyaknya candle-nya itu lebih besar karena menentukan tren ya. Menentukan tren. Beda halnya dengan daily trade. Daily trade dengan cukup 100 candle saja udah cukup di H1 ya. Menentukan kalau 100 candle berarti 100 jam ke belakang ya. 100 jam ke belakang satu hari ada 24 jam. Nah, tinggal hitung saja berarti ada 5 hari kurang lebih ya. Ada 5 hari pergerakan candle ini ya antara produk A dan produk B atau simbol A dan simbol B itu menentukan korelasi positif atau negatif ya. Dan di sini kita lihat lagi ada fitur tambahan. Jika kita ingin mengambil yang strong saja silakan, artinya strong itu yang warna merah saja atau persentase yang besar silakan, atau semuanya juga boleh. Nah, kita tidak mengambil simpulan yang strong saja. Dan ini kita lihat trade list. Ya. Trade list ini juga sama ya, seperti produk-produk, penambahan produk ya. Ini kita nggak tampilkan Pfizer kelihatan nggak support di sini ya. Untuk mengkombinasi ya, untuk kombinasi antara dua produk, contoh euro dengan GBP. Oh ini agak berat ya, sorry. Nah,
Euro dengan GBP ini kalau kita coba trade list ya, kurang lebih 0,33 average pelemahannya, weak correlation ya. Nah, ini udah tertampil kan? Ya. Udah tertampil di sini ya. Dalam pergerakan 1 jam Euro dan GBP ini tidak besar ya. Dalam pergerakan 1 jam 200 bar ya, long term-nya berarti tidak besar ya. Nah, 200 bar ini tergantung dari style trading masing-masing, style trader masing-masing ya. Ada yang intraday, ada yang swing trade ya, atau trading yang medium ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk kita mengidentifikasi korelasi antara pair ya, kita mencari korelasi yang terbesar ya, terutama yang besar jika kita ingin memanfaatkan high volatility, dan jika kita ingin transaksi yang low volatility, silakan mengambil yang medium atau yang low correlation ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ada baru 3 ini ya, 3 fitur ya. Oke, berarti tadi kita udah buka correlation metric ya, correlation trader ya. Wah, meta tradernya. Sorry, terhapus meta trader. Correlation metric, correlation trader ya, dan juga sentiment trader. Nah, ini adalah salah satu fitur untuk kita mengkonfirmasi ya, untuk mendapatkan konfirmasi antara buyer dan seller, dan juga antara produk. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, lalu ada beberapa fitur lagi yang memang bisa teman-teman trader gunakan ya. Seperti alarm manager. Ya, saya singkat aja ya. Tetapi yang tadi itu 3 itu memang untuk mengkonfirmasi, untuk mencari korelasi antara produk dan para trader. Oke, fitur lainnya yang sangat dahsyat ini adalah yang pertama adalah alarm manager nih. Alarm manager bagi yang memang suka otomatisasi ya, ini bisa digunakan ya. Contoh, saya mau set alarm, news alarm ya. Dan news alarm ini cancel. Oh, ini udah ada ya. Sudah ada ternyata. Nah, misalkan euro dolar ya, bid atau as atau medium ya, kita mau set up satu price alarm ya. Nah, contoh news alarm ini ya, yang kita menggunakan misalkan ya, kita ingin menggunakan bisa dengan price level, perubahan harga, bar breakout atau breakout dari pola candlestick ya, dan banyak lagi. Dan sebagai contoh saya gunakan moving average ya, moving average cross. Sebagai contoh, euro USD di H1 antara MA20 ya, memotong atau ke atas MA50 ya, barnya close ya, kita bisa melakukan satu alarm. Nah, ini yang dibilang otomatis, semi otomatis yang tadi Pak Yoyo sampaikan nih. Begitu ada alarm terjadi breakout dari MA20 ke 50, ya kita bisa setting ya. Ini lebih besar dan lebih kecil ya. Berarti antara buy dan sell itu tergantung dari golden cross kah atau dead cross kah ya. Antara golden cross itu MA yang kecil memotong ke atas MA yang besar, kalau dead cross MA yang besar memotong ke bawah. Sorry, MA yang kecil memotong ke bawah MA yang besar ya. Dan ini bisa kita setting closing candle ya. Bar shift-nya mungkin non ya, atau memang selisih dari satu candle silakan ya. Kalau misalkan non berarti begitu closing candle langsung ada alarm. Kalau misalkan pilih satu bar shift, begitu breakout dari closing candle tersebut butuh konfirmasi satu candle lagi, barulah kita eksekusi atau alarmnya muncul pada satu candle berikutnya. Dan ini untuk melengkapi Anda sebagai trader ya, yang memang nggak perlu nunggu
Ya. Yang nunggu ini ada yang jaga ya, ibaratnya ada karyawan kita yang jaga atau ada alat yang menjaga untuk crossing candle antara 20 dan 50 ya. 20 dan 50 ini bukan acuan ya maksudnya ya, bisa diganti 100 ya, bisa diganti 200 ya. Artinya perpotongan moving average yang simple. Ya. Tinggal oke atau add action ya. Actionnya play zone-nya sekali bell aja atau 2 kali bell ya. Misalkan centrung, berarti sekali doang. Kalau 2 kali berarti centrung, wah, berarti dikonfirmasi 2 kali. Misalkan kita ketiduran ya. Tinggal add lalu save. Nah, begitu save sudah masuk sini. Berarti antara nah, tuh udah bunyi tuh. Udah bunyi ya. Di H1 udah crossing 100 dan 200 pada produk Euro USD. Lalu kita bisa cancel, misalkan kita cancel ya, atau kita delete. Ya, udah hilang. Nah, ini contoh salah satu alarm manager ya. Indikatornya bisa macam-macam ya. Dan juga bukan hanya indikator price level atau dengan economic calendar juga bisa ya. Forex factory head only, misalkan 10 menit sebelum data rilis atau 5 menit sebelum data rilis ada yang ngasih tahu ya, ada alarmnya, jadi Anda nggak usah nungguin terus ya, nanti ada alarm atau ada misalkan bell yang memang memberikan informasi bahwa sebentar lagi berita high impact. Oke, ini hanya bisa di komputer ya, maksudnya di PC, karena software ini berbasis Exe atau bukan Android ya. Dan GK Invest Connect ini langsung connect ke website ya. Correlation Trader tadi udah, Excel RTD ini adalah salah satu untuk menyimpulkan summary atau jurnal trading ya. Market Manager, nah saya buka ya. Oh, tadi Excel hanya bentuk Excel saja sih. Market Manager ini seperti simbol ya, market watch ya. Kita lihat seperti market watch ya. Dan jika ada posisi di sini akan terlihat ya, loss atau profit ya. Lalu mini terminal, nah mini terminal ini sebenarnya eye catching sekali ya. Nah, contoh nih, mini terminal nih. Ya. Misalkan di sini kita udah lihat bahwa XAUUSD ya. Berapa lot? Nah, di sini kita membuat suatu pending order. Coba rekan-rekan lihat ke kanan kursor saya ini ya. Saya ingin rencana buy limit misalkan di sini. Ya. Dan kita bisa membuat kalkulasi antara money management risk and reward-nya. Kalau saya stop loss di sini ya, kira-kira berapa persen atau berapa pip. Ya, itu udah ada tuh di harga 1758 ya, 941 ya. Berarti resikonya kalau stop loss $52 ya, atau 1,11% ya. Dan jika di atas target profitnya, wih, tuh langsung terjadi. Udah langsung live tuh ya. Jika di atas berarti langsung ini, langsung done ya. Berapa persen? Tinggal kita hitung nanti. Nah, berarti kurang lebih 3%. Resikonya 1%, profitnya 3%. Ini rencananya, TP-nya ya. Oke, ini pun juga kita cancel bisa. Misalkan kita cancel langsung ke ini ya. Nah, delete pending order, hapus. Ya. Tinggal klik ini aja nih. Nih, tutup lagi. Ini buka ini, ada ini. Ya. Nah, tadi memudahkan kita untuk menentukan money management ya dan risk management ya. Nah, di sini stop loss-nya berapa persen dan berapa dolar, taking profit-nya di sini langsung done. Saya ulang lagi ya. Begitu kita mau hapus, kita mau cancel, tinggal klik ini aja, delete pending order, hilang. Oke, mudah ya. Dan sentiment trader tadi udah, ya. Session map, nah session map ini juga keren juga ya. Session map ini kita mengetahui pada sesi-sesi
Tokyo atau Sydney, kita pengen tahu nih, kira-kira market lebih bearish atau bullish atau minus atau positif dalam pergerakannya. Nah, contoh di sesi London saat ini, ya. Sesi London euro minus, dolar yen plus. Kesimpulannya atau summary-nya ya di sesi London dalam pergerakannya. Tetapi kalau kita lihat dari pagi sesi Sydney, euro masih minus, ya. Nah, kita lihat dolar yen ada kenaikan di sesi London ini. Di sesi awal, di sesi Sydney, dolar yen minus. Berarti begitu lihat di sesi London bahwa dolar yen ada kenaikan 2,1%, ya. Dan di sesi Tokyo kita perhatikan dolar yen masih minus. Berarti dolar yen itu pada jam sesi Eropa jam sesi London mulai ada kenaikan. Nah, ini untuk menyimpulkan juga ya untuk summary-nya. Ya, summary kita sebagai trader juga harus mengetahui produk yang kita tradingkan itu dengan summary bahwa dari sesi per sesi kira-kira produk yang saya mau tradingkan ada peningkatan atau ada penurunan. Nah, mengacu pada daily trend harian ya atau tren harian. Oke. Nah, ini contoh dari session map. Lalu start order. Nah, start order nih. Ini lebih dahsyat lagi nih, ya. Order yang tersembunyi. Nah, order yang tersembunyi atau hidden order. Misalkan new start entry, ya. Saya mau entry misalkan di dolar Aussie Japanese Yen. Jumlahnya 0,1 lot, ya. 0,1 lot. Tipenya buy limit, ya. Berarti fixed price, ya, misalkan fixed price, ya. Atau current price aja lah, ya. Nah, current price ini di sini ada di kolom sampingnya ini ada hitungan pips. Artinya kalau misalkan kita menginput buy limit atau pending order, biasanya broker ada peraturannya kan, ada rule yang disampaikan broker harus ada syaratnya, misalkan 10 pip. Ya. Oke, tetapi dengan stealth order, artinya order tersembunyi, ya mungkin saja ya, karena jika spreadnya bergerak akan berpengaruh. Ya, kita nggak mau 10 pip, hanya kita maunya 5 pip saja. 5 pip saja, berarti selisih dari 5 pip kita sudah done, stop loss dan taking profit jadi input dan di save. Ya. Oke. Bisa dipahami nih? Berarti ada aturan broker yang memang mungkin kita bisa ambil kesimpulan nggak terlihat lah, ya, karena hidden. Misalkan kita save, nah save only nih. Ya. Nah, lalu kita bisa cancel. Nah, kita mau cancel kemana? Ya, exit, ya. Ini saya cancelnya sebentar, ya. Nah, ini cancelnya, ini cancel, ya. Kita bisa cancel langsung atau remove. Nah, itu udah hilang ya. Nah, artinya kita bisa tersembunyi, apalagi nanti Pak Yoyo bisa jelaskan ini sebenarnya bisa asik untuk dibuatkan sebuah robot ya dan bisa dijadikan suatu eksekusi yang tersembunyi ya atau hidden entry. Mungkin stop loss dan taking profitnya juga tersembunyi ya karena nggak tampil dari server broker lah intinya. Namanya stealth order ya atau order yang tersembunyi. Broker nggak melihat adanya stop loss dan taking profit atau nggak melihat adanya pending order yang kita buat. Nah, contoh tadi stealth order ya 0,1 lot misalkan ya buy limit saya maunya nggak 10 pip selisihnya 5 pip. Contoh save dan kita lihat pada toolbox kita nggak ada ya nggak ada. Wah, ini buy limit tadi, sorry. Tadi nggak ada Aussie dolar ya. Sedangkan di sini ada Aussie Kanada, sorry. Nggak ada Aussie Kanada. Sedangkan saya di sini ada pending order buy limit Aussie Kanada. Ya. Nggak terlihat. Dan kalau misalkan saya mau cancel, tinggal klik aja remove. Ya.
Nah, artinya di toolbox ini nggak kelihatan Aussie Kanada, tapi saya ada buy limit, ada pending order di Aussie Kanada. Nah, oke, lalu tick chart ya. Tick chart ini harga tick ya. Harga tick sama seperti di MetaTrader, di mana kita bisa memperhatikan spread broker itu apakah melebar atau tetap ya. Nah, ini pergerakan spread ya. Berarti kalau spread itu stabil, maka kita lihat spreadnya fix nih. Nah, kalau spreadnya melebar, spread melebar di sini nggak ada ya. Rata-rata saya kan akunnya fix spread. Nah, kalau spreadnya melebar bisa dilihat ya. Kalau misalkan spread melebar nih, otomatis antara bid dan ask terpisah jauh ya. Bid itu harga current ya, ask itu ask yang ini ya, yang memang biru. Ask itu harga buy ya, harga pembelian ya. Dan ini bisa di-download ya. Bisa di-download ke dalam bentuk Excel ya. Jadi history dari harga ticknya itu bisa teman-teman trader rekam. Nah, misalkan gini, misalkan ya, XAUUSD di jam 3 ini kan GK memiliki spread yang variabel, atau sebelum jam 1 siang itu spread GK itu variabel. Nah, bisa lihat history berapa pipsnya spread tersebut dengan mendownload ya, dengan mendownload ke kolom Excel ya. Nah, kita bisa lihat dari tick chart-nya nih, spreadnya melebarnya berapa pip. Oke, dan yang terakhir itu ada trade terminal ya. Trade terminal ini sebenarnya tampilan yang memang bisa teman-teman trader melihat lebih modern aja sih. Ya, ini sama seperti one click di MetaTrader ya. Dan hati-hati, ini sensitif ya, one click semua ya. Trade terminal ya. Ini posisinya ya. Nah, ini ingat saya zaman dulu belum ada MetaTrader nih. Dulu ada broker namanya Marketiva ya. Pak Rudi mesti ingat nggak Marketiva? Zaman dulu banget tuh. Marketiva tampilannya gini. Ya. Nah, tampilan seperti ini dulu Marketiva. Cuman ada harga-harga dan ini harga tick, harga running maksudnya, dan ini sentralisasi untuk kita order. Nah, produk-produknya dipilih di sini ya. Nah, dengan seperti ini trader bisa lihat langsung untuk langsung order. Nah, lalu chartnya gimana? Nah, chartnya butuh monitor satu lagi memang, ya. Butuh monitor satu lagi melihat pergerakan korelasi market, ya. Misalkan saya mau trading euro terhadap pair apa nih? Nah, bisa lihat correlation metric, ya, dan juga bisa lihat correlation trader kondisinya, lalu lihat grafiknya. Nah, berarti fitur-fiturnya itu lengkap, ya. Dan infrastruktur dibutuhkan memang sebenarnya butuh 2 atau 3 monitor untuk kita memantau pergerakan pasar terupdate, baik itu dari kondisi korelasinya ya, maupun dari kondisi korelasi trader, maupun dari korelasi produk, juga grafik atau chartnya. Nah, eksekusinya di sini langsung. Nah, oke, jadi dengan alat bantu MetaTrader 5 booster ini, para trader bisa membuat suatu kesimpulan menjadi trader profesional. Ya. Karena apa? Karena alat bantunya lengkap dan membutuhkan 2 atau 3 monitor, atau membutuhkan 1 monitor saja sudah cukup, ya. Tinggal kita mengeksekusi berdasarkan technical analysis yang kita pelajari. Baik, jadi kurang lebih expert advisor yang ada di MT5 Booster itu bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan, karena malam ini juga lebih banyak fitur-fitur yang kita sampaikan, dan juga kembali pada para trader, tradinglah dengan money management yang bijak, ya, dan juga trading dengan struktur support dan resisten yang nanti Pak Yoyo akan sampaikan indikator yang ada di MetaTrader Booster ini. Oke, jadi seperti itu. Nah, Pak Yoyo gimana?
Siap? Oke, Nah, Pak. ini Siap. indikatornya nih. Ya, oke. Saya akan mulai ya, Pak Gus ya. Silakan. Saya akan menjelaskan 3 tool aja ya, nanti sisanya biar Pak Rudi bisa jelasin. 3 tool ini tentunya analisa teknikal apapun kita selalu ngambil yang namanya support dan resisten ya. Ini untuk menentukan support dan resisten. Nah, salah satu indikator yang bisa menunjukkan support dan resisten secara konstan di tiap harinya itu adalah pivot ya. Seperti yang kita ketahui, pivot itu punya rumusan yang detail ya, high, low, close itu dibagi 3 dan lain sebagainya. Ini di GK Invest ini tinggal sekali klik kita sudah bisa, nggak usah ngitung dengan kalkulator lagi ya. Ini ada pivot ya, kita klik di sini ada untuk daily, ada untuk weekly dan semua time frame ada di sini ya. Kita sebenarnya akan memberikan fokus pada weekly dan monthly ya. Namun kalau kita ingin tetap scalping atau mungkin pendek-pendek saja bisa kita ambil yang daily. Cuman filternya harus lebih banyak ya. Pertama kita klik yang daily. Terus kemudian Mas Ayo, screen-nya belum katanya tuh, belum ada screen-nya. astaga, lupa ya. Oke. Nah, Oke, mantap. saya ulang kalau gitu ya. Udah siap bukannya. Saya ulang tadi kita klik ini pivot ya. Di dalam pivot itu sebaiknya common ini di low ya biar dia up to date ya. Terus ini ada daily, ada semua time frame yang ada di sini. Kita nanti akan bahas daily, weekly dan monthly. Daily ini hati-hati sering tidak berefek, jadi harus punya filter indikator lain penguatnya ya. Jadi kita install aja, kita pasang di sini ini daily, jadi ada support, pivot, resisten dan sampai R3 ya, S3, R3. Terus kemudian kita pasang lagi yang weekly. Nah, untuk yang weekly kita ubah aja ini kuning ya, misalnya. Bisa kasih warna apa saja, yang penting berbeda lah dari weekly, daily sama monthly-nya. Kita klik, lanjut ke bawah. Ini semua dari R1, R2 semuanya sebaiknya kita samakan saja. Karena kalau yang defaultnya kan beda-beda ya. Nah, yang kuning ini adalah weekly. Terus kemudian kita pasang lagi yang monthly. Kita mungkin buat yang biru ya. Terus kita ubah semuanya. Satu-satu. Termasuk support dan resisten dari 1 sampai 3. Nah, ini sudah keluar biru ini untuk monthly-nya, jadi panjang-panjang. Ini kenapa kita install dari daily sampai monthly, karena di persimpangan jalan atau di perjalanan dari gerakan-gerakan harga itu ya, mohon maaf ya, saya mute dulu. Mohon di mute dulu Pak Didi Sunardi ya. Ya, mohon di mute. Saya sudah mute tapi agak susah tadi. Ya. Oke, saya teruskan. Sedangkan ini kita akan bantu dengan high low. Nah, ini high low ini ada daily, juga ada semua time frame. Kita pakai nanti daily dan weekly serta monthly. Daily-nya juga sama, kita ambil warna yang default saja untuk daily. Ya, garisnya putus-putus ya kalau high low-nya. Terus kemudian kita buat yang weekly, kita ubah warnanya kuning. Garisnya putus-putus. Terus ada monthly. Garisnya putus-putus. Nah, ini kita bisa kasih juga previous-nya. Previous-nya cukup weekly aja ya.
Kalau monthly kayaknya terlalu jauh untuk berefek untuk intraday. Ini start at bar-nya diubah, previous. Tadi weekly-nya di warna apa ya, biru ya. Bentar, ini nanti akan ada weekly. Kasih kuning ya, kuning, oke. Weekly-nya kuning putus-putus untuk yang previous. Nah, sebenarnya jangan terlalu perhatian kok, banyak sekali ya. Ini yang intinya dari penyampaian saya adalah di setiap garis ini kita anggap punya sebuah efek ya. Jadi berhati-hati pada kita persimpangan pergerakan harga di sini. Banyak sekali teman-teman yang kadang bingung terhadap ini sudah tembus tapi kok balik lagi. Tembusnya itu seperti apa sih sebenarnya syarat-syaratnya? Nah, mohon maaf ini sebenarnya tidak ada acuan yang ya atau sebuah aturan yang mengikat begitu untuk masalah penembusan ini. Tapi saya punya pengalaman yang berbeda ya, mungkin dari teman-teman yang lain. Bisa mungkin teman-teman juga praktekkan nanti, di mana penembusan pertama itu sebelum dia nembus, dia harusnya tidak bersentuhan dulu ya. Suatu misal ini, kita lihat ini kita ngomongnya untuk intraday ya, untuk trading intraday. Ini H1 melayang seperti ini. Nah, di sini kita bisa katakan ini kategori pertama adalah mereka H1-nya ini melayang. Artinya tidak bersentuhan dengan pivot ataupun high low pada garis-garis putus-putus ini. Jadi kayak gini seperti ini memenuhi syarat. Pertama adalah melayang dulu. Tidak, walaupun shadow pun tidak boleh tersentuh. Ini melayang. Ketika ini nanti ada menembus, nah di situ kita kategorikan menembus. Seperti ini H1-nya melayang. Kita lihat setelah H1 kita melayang, kita lihat H4-nya. Nah, H4-nya ini harus terlihat close-nya itu di atasnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di sini kan banyak H1 melayang tadi di sini. Kalau dilihat dari H1 ini melayang semuanya. Ini sudah menembus close-nya H1, tapi ternyata kalau kita lihat di H4, ini belum ada close yang di atasnya pivot point ini atau D1 high ini. High-nya D1 ini. Nah, ini juga sebenarnya tidak confirm menembus ke atas, karena kalau misalkan menembus, ini cenderung akan bergerak menuju R1 atau resisten di atasnya. Nah, ternyata mantul ke bawah ini. Ini sebagai salah satu bukti bahwa ternyata penembusan di H1 itu tidak cukup. Nah, ini terbukti di H4 ternyata. Nah, ini melayang ya. Kita lihat di H1, di sini melayang. Nah, banyak yang melayang di sini. Kemudian kita lihat H4-nya. H4-nya sudah close di sini. Nah, setelah H4 close di sini, kita jangan buru-buru untuk eksekusi sell. Kita tunggu pullback dulu. Pullback-nya di mana? Kita lihat H1 yang terakhir nembus. Nah, H1 yang nembus ini minimal seperempatnya. Ya, kita buat seperempatnya. Kalau ini seperti ini sekitar 100 poin, berarti di sini cuma 25 poin saja kita bisa sell. Nah, 25 poin ini sell di H1-nya. Sell di sini dan targetnya adalah di garis berikutnya. Di sini daily tepat sekali. Nah, ini contohnya yang kebetulan saja ya Pak Kus, kita tidak skenariokan hari ini. Kebetulan ini bisa menjadi contoh bahwa ternyata menembus itu tidak hanya sekedar shadow-nya. Pada aturan pivot ini ya. Tidak ada aturannya juga ya Pak Kus, tapi ini pengalaman pribadi saja ya. Di searching di Google juga nggak ada. Nah, ini terus kemudian countdown. Saya tambahkan countdown karena ini H4, kapan H4-nya ini akan closing? Nah, kita lihat di H4 nih. Nah, H4-nya ini kurang 3 jam 12 menit. Nah, kita bisa tiduran dulu nih, pasang alarm nih. Nah, setelah kurang 15 menit kita pantengin nih. Nanti close-nya di mana begitu. Nah, jadi akan yang sudah saya sampaikan di sini ada 3 tool, yaitu candle countdown, ada high low dan ada pivot. Begitu Pak Kus, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, jadi indikator ini untuk menentukan support resisten
yang dikombinasikan ya Mas Yoyo ya. Ya. Dan support Andi trendnya. itu ada pertanyaan Pak Kus. Silakan Pak Andi. Yang di chat. Nah, ini ada pertanyaan, kalau sedang uptrend menembus itu artinya closing candle-nya tetap dalam tekanan buy, nah, bukan dalam tekanan sell. Nah, artinya breakout nih ya, breakout. Ya, kadang-kadang kita, waduh, tembusnya, close-nya terlalu jauh dari resisten nih, kita telat nih. Ya, banyak kesempatan yang lain, Pak Andi. Daripada nanti biasanya kalau kita trennya ganas itu ya, sangat volatil itu biasanya sebelum turun dia naik dulu secara cepat. Nah, hati-hati di situ. Makanya tadi begitu nembus itu ya nunggu pullback dulu. Berarti ini dalam kondisi tren yang wajar. Kan ada tren yang nggak wajar ketika nembusnya langsung dus. Bisa saja nembus S1 langsung tembus tanpa ganti candle. Itu bisa ya anggap saja kurang rezeki di situ. Kita ambil yang lebih safe aja. Itu. Gitu sih mungkin Pak Kus ada bisa nambahin. Ya, jadi kalau uptrend itu menembus artinya closing candle-nya, bodinya ya, body candle-nya ya. Body candle-nya itu di atas ya. Bukan tekanan, artinya dorongan untuk buyer lebih dominan ya, Mas Yoyo ya. Dan kalau misalkan dia closing the breakout ini ke bawah, berarti tekanan jualnya atau sellernya lebih dominan. Nah, bisa dikorelasi dengan sentimen trader tadi ya. Bisa dikorelasi dengan sentimen trader bahwa alat sentimen trader mengkonfirmasi dari pergerakan trennya ini. Ya. Tren di saat jangka pendek ternyata sudah tembus dari pivot point juga high low nih. High low yang digunakan adalah high low harian dan high low mingguan ya Mas Yoyo ya. Ya. Apalagi di sini kalau saya lihat nih Mas Yoyo nih, ada beberapa high low ya yang memang confluence atau berbarengan. Iya. Nah, jika ditembusnya semakin kuat lagi ke bawah. Ya. Tapi kalau kita perhatikan begitu tembus, kalau kita buru-buru sell kan keseret dulu ini ke atas. Iya. Tetap kita lihat pullback-nya ya di time frame yang lebih rendah. Berarti begitu lihat di H4 masuk ke time frame yang lebih kecil ya? Ya. Untuk mencari eksekusinya. Ya. Nah, ini ada tips lagi nih. Tips begitu breakout di H4 berarti mencari eksekusi entry sell-nya tersebut ya pada time frame yang lebih kecil, bisa di H1, M30 atau di 15 menit. Kita lihat pullback-nya di sana. Yang candle countdown-nya itu belum di bawah aja Mas ya. Ya, di kanan bawah ini. Jadi kita kalau 3 jaman berarti masih lama ya ini. Iya, masih lama. Kalau 1 jam mungkin tinggal beberapa menit lagi ya. Nah. Oke, ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Di sini kita langsung ya bahwa Euro USD ini masih ada tekanan mungkin sampai weekly low dan juga ada support 3, lalu ada support 3 harian dan juga pivot point mingguan nih. Itu lengkap di bawah tuh. Ya. Nah, ini time frame H4. H4 nih berarti ada berita besar nih. Berita ini. Iya, berita consumer confidence di Amerika ini membaik dia. Ya. Satu lagi bagus, kita takut misalkan ini sudah nembus nih. Ya TP di sini kan nggak cukup, cuman pendek aja. Nah ini kita bisa biasakan dengan trailing ya. Kalau di Euro USD biasa trailing 100 pips boleh lah. 150 kita kunci 50 pips, oke. Jadi kita bisa berkesempatan target tak terbatas, bisa sampai bawah terus. Begitu, hanya salah satu tips saja biar nggak nanti balik lagi dari plus jadi minus begitu. Ini kebiasaan seperti itu. Itu bisa diotomatisasi ya dengan trailing yang ada di MetaTrader defaultnya bisa klik kanan trailing, nanti bisa kita pilih yang 100 atau yang 50 gitu. Yang paling pendek ada 50. Kalau yang Euro USD stop level kita dari broker itu 50 pips. Gitu Pak Gus. Trailing itu bisa dengan manual dan bisa dengan otomatisasi ya berarti ya. Semi otomatisnya di MetaTrader kan ada ini ya, misalkan toolbox di sini nanti kalau kita eksekusi ya, misalkan ini kita eksekusi sell ya, kecil-kecilan aja 0,2 begitu. Kita klik kanan,
trailing stop. Nah, kita bisa 50 minim 50. Artinya kita mendapatkan 50 pips, maka nanti stop loss-nya akan terbentuk di DEP. Ketika 55 poin, nanti stop loss-nya akan misalkan ini settingnya 50, bila kita sudah profit 55, berarti stop loss-nya nanti naik di atasnya, naik profit itu sebesar 5 pips dan seterusnya. Baiknya pasang trailing setelah profit ya, Nak ya. Bisa Nggak ditinggal. nggak perlu. Ketika eksekusi langsung ini klik 50, dia otomatis. Otomatis ya. Nanti begitu eksekusi trailingnya dipasang, tapi ini harus nyala. MetaTrader-nya harus nyala ya. Kecuali kalau teman-teman punya VPS, nanti kita bisa setting di VPS. Ini semi ya, ketikanya semi otomatis seperti ini. Kalau manual ya nggak usah pakai trailing ini, kita nonkan aja. Nanti setelah menuju berapa nanti kita ubah. Geser ya. Modify ini kita ubah stop loss-nya plus di mana begitu. Mungkin lebih akurat kalau manual ya, kita lihat teknikalnya bagaimana, kita ambil yang resistennya di atasnya resistennya dikit gitu. Itu aku silakan untuk mungkin Pak Rudi bisa nambahkan yang lain. Ya, Pak Rudi gimana nih Pak Rudi? Untuk memperlengkap lagi, tadi Pak Yoyo sudah menjelaskan support resisten dengan MT5 booster ya, indikator MT5 booster dari pivot point, high low, lalu candle countdown yang bisa digunakan untuk trigger entry dan exit. Nah, apakah ada tambahan lagi Pak Rudi yang bisa memperkuat lagi dan memperjelas lagi untuk mengkonfirmasi para trader? Silakan Pak. Oke, saya mungkin cuma nambahin sedikit ya, cuman sedikit ini pun juga kalau menurut saya juga cukup penting harus kita ketahui. Nah, seperti itu. Jadi sebentar saya mau kasih namanya correlation metric Pak ya. Ya. Nah, correlation metric ini saya tampilkan dulu. Nah, rasa dari sebentar saya share dulu ya. Nah, untuk correlation metric, jadi tadi sudah disampaikan sama Pak Kus ya, saya sekedar menambah aja, supaya siapa tahu ini bisa di kombinasikan. Nah, soalnya saya suka sekali mengkombinasikan seperti itu Pak Gus. Saya kemarin, beberapa waktu lalu sih, bukan kemarin, beberapa waktu lalu kita punya tools trading ya, tools trading, auto chartis, dan trading sentral. Itu saya coba kombinasikan, ternyata juga lumayan powerful juga untuk kombinasi dari trading tool tersebut atau dari sama trading. Nanti next mungkin bisa kita bikin acaranya lah ya untuk edukasi online. Nah, untuk yang ini yang MT5 booster ini saya mau kombinasikan dengan itu. Jadi selain tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Panjang lebar tadi mengenai correlation metric, intinya kan kita ingin melihat ini seberapa besar kekuatan antara dua instrumen lah ya, dua instrumen misalnya Sterling USD dengan Euro USD misalnya. Nah, misalnya ada korelasi plus 90, ini saya pakai 100 bar saya rasa sudah mewakili cukup banyak sekali candlestick ya. Jadi antara Euro USD dengan Pound Sterling ini kan kita bisa melihat ya korelasinya sekitar 94 ya, 94. Jadi korelasi plus itu menunjukkan biasanya searah. Nah, kalau yang minus itu biasanya yang berlawanan. Nah, setelah kita mendapatkan informasi ini, kita juga perlu melihat nih seberapa besar kekuatan mata uang Pound Sterling, mata uang Euro, sama mata uang USD. Nah, seberapa kuat? Misalnya saat ini sesi Amerika ya, nih ya, sudah sesi Amerika. Nah, sudah sesi Amerika, nah kita juga perlu lihat. Nah, caranya melihatnya di mana? Nah, mungkin bisa dicatat untuk alamat websitenya ya bagi para trader, nanti bisa dilihat. Nah, kita perlu melihat setelah kita melihat correlation metric tadi, misalnya Pound Sterling lawan Pound Sterling USD sama Euro USD, ternyata misalnya plus 94 H1 100 bar. Nah, kita juga perlu melihat currency strength index. Currency strength meter. Nah, di currency strength meter ini para trader nasabah GK Invest yang sekarang malam ini bisa online bisa melihat di alamat websitenya ya.
livechart.co.uk. Nah, di situ terlihat untuk saat ini, saya refresh dulu. Euro USD, Euro sama pound masih, nah, sudah berubah. Jadi perubahannya sekitar setiap 30 menit ya, 30 menit sampai 1 jam. Nah, pada malam hari ini pound sterling memang lagi melemah. Jadi dia menunjukkan apa namanya nih, tanda merah satu ya, merah satu. Sedangkan USD, US dolarnya, indeks dolar ini lagi kuat sekali nih, sampai di level warna hijau, ada sekitar 6 balok lah ya, 6 balok. Jadi cukup kuat sekali. Nah, ketika kita sudah mengetahui hal seperti ini, kita lihat, kita cuma melihat yang paling lemah siapa nih? Yang paling lemah misalnya pound sterling sama New Zealand. Nah, kita cek lagi, kita balik lagi ke, ini harus berawiri nih, bolak-balik nih. Kita balik lagi ke correlation metric. Nah, misalnya, oh ya untuk euronya nggak begitu melemah, tapi dia masih ada satu balok ya, masih ada warna orange. Jadi kalau menurut saya sih masih ada kekuatan buyer untuk membawa harga euro ini supaya tidak terdorong turun terlalu dalam. Nah, melemah kan ya. Kalau pound sterling, nanti kita lihat chartnya, pound sterling saya rasa break low ini sama New Zealand karena USD-nya juga lebih strong. Kalau euro mungkin ya mendekati harga low, tapi dia masih mantul-mantul lah ya. Nah, jadi setelah kita korelasi euro sama pound sterling itu korelasi plus. Jadi mungkin kalau setelah kita melihat korelasi currency strength meter ini, lebih baik kita ngambilnya yang paling lemah nih, pound sterling. Nah, kita jangan ngambil yang euro karena euronya ya pasti ada kekuatan untuk dia naik. Kalau misalnya kita mau lanjut sell nih ya, mau lanjut sell. Jadi setelah tadi lihat korelasi, oh ternyata euronya sama pound sterling itu plus 94. Nah, korelasinya 94. Tapi setelah kita lihat cek di kekuatan currency, ternyata pound sterlingnya melemah, euronya masih ada kekuatan. Berarti kita ambil posisinya yang di pound sterling. Nah, kita lihat pergerakan harga pound sterling saat ini. Kita Ini lebih spesifik ya. Ya, Ya. Ya, lebih spesifik. Jadi kita lebihin apa? Kita kalau misalnya mau cari posisinya itu, oh kita tahu nih, pound sterling sama euro searah, nah kan ya, searah plus ya, berarti kan searah plus kalau turun semua naik semua. Tapi, nah ada tapinya, tapi kita juga perlu cek currency strength meternya tuh seberapa jauh antara dua mata uang nih, euro sama pound sterling. Oh ternyata pound sterlingnya yang cukup melemah nih, sedangkan euronya masih ada kekuatan dari untuk naik. Nah, kita lihat ini pound sterling tadian barusan saya pakai satu jam yang lalu memang lagi turun. Mungkin linknya bisa di-share Pak Rudi bisa ke chat ini. Bisa di chat di kolom chat Pak mungkin. Ya, saya akan share linknya. Jadi rekan-rekan trader ya bisa langsung melihat secara live dan ini dinamis ya. Ini dinamis betul. ya. Dinamis sekali perubahannya. Ya. Jadi kita bisa mengkombinasikan, bisa linknya ya. Nah, ini. Nah itu linknya. Jadi teman-teman trader, Bapak Ibu nasabah GK Invest itu bisa dilihat untuk kekuatan kekuatan suatu mata uang. Dan ini pun juga bisa digunakan untuk semua teknik apapun. Jadi kalau bukan hanya correlation matrix sih ya, mungkin kalau misalnya kita pakai kayak seperti tadi Pak Yoyo sampaikan tuh pivot point. Nah, jika menyentuh support resisten atau mungkin support 1 atau support 2, resisten 1, resisten 2, kita juga perlu cek, kita perlu lihat kekuatan seberapa besar kekuatan market kok rally turun terus. Nah, apakah memang benar-benar lagi downtrend atau misalnya marketnya lagi naik nih, pound sterling misalnya, GU misalnya lagi bergerak terus. Kita juga perlu cek, oh ternyata pound sterling lagi kuat nih. Kita bisa ngambil posisi bahaya atau mungkin kalau dia turun kita bisa ngambil posisi sell. Tapi kita juga perlu lihat korelasinya dengan apa dulu dengan euro. Oh ternyata euro masih ada kekuatan buy untuk maksudnya buyer masih ada lah ya daripada pound sterling yang turunnya cukup kencang. Itu bisa digunakan untuk entry posisi juga bisa.
Jadi mungkin untuk lebih amannya mungkin 1 jam ya, 1 jam. Jadi kayak misalnya jam 8, jam 9 mungkin bisa di-refresh link tersebut. Nah, itu misalnya yang paling baru. Ya mungkin separuh 30 menit bisa, cuman kadang saya seringnya pakainya sih 1 jam. Cuman kadang 30 menit saya juga perlu melihat apakah kekuatan suatu mata uang ini lagi melemah atau lagi menguat. Nah, terus kita kombinasikan dengan korelasi metrik tadi. Ataupun kalau misalnya yang tadi Pak Andi sampaikan, misalnya Pak Andi suka pakai harmonik misalnya. Nah, ketika pakai harmonik misalnya katakanlah mungkin Mas misalnya lagi membentuk apa ya, Gartley misalnya, bullish Gartley misalnya. Dia lagi posisi di bawah nih. Harusnya keluar sinyal bullish misalnya, bullish Gartley. Nah, kita perlu melihat, oh ternyata ada buyer yang masuk, ada kekuatan untuk harga emas apa bukan emas ya, mungkin Kosli ya atau mungkin Aussie. Nah, Aussie misalnya membentuk Gartley, bullish Gartley, market lagi turun dan mencapai di misalnya di 76,4%. Nah, saat ini kita mungkin harganya bisa balik. Nah, kita lihat di currency strength meter tadi, apakah Aussie ini ada kekuatan buyer untuk naik? Kalau misalnya ada kekuatan buyer untuk naik, oh berarti ini kemungkinan mereka balik. Nah, kita bisa ngambil posisi. Terus saja jaraknya stop loss juga perlu dicek juga sih ya kalau pakai teknik harmonik. Kemudian kalau misalnya sudah kita open pen, nanti kita tunggu. Kita lihat pergerakan market. Kalau sekiranya mungkin kita tarik Fibonacci dia masuk ke 5%, ya mungkin sudah ada keuntungan, ada profit, nah mungkin kita lepas. Jadi ini teknik ini pun currency strength meter pun ini juga nggak bisa kita main panjang nih Pak Gus. Jadi pemainnya lebih ke cenderung ke scalping. Saya biasanya pakainya di scalping. Ya dapat ya mungkin kalau 0,1 ya sekitar 100 apa $10 atau mungkin sampai ke $30 juga pernah, 50 juga pernah. Jadi seringnya sih antara 10 sampai $20. Tapi kan lumayan. Kita bisa lihat sesi Asia nih. Misalnya sesi Asia dapat katakan mungkin $15. Nanti kita lihat sesi Eropa lagi. Nah, nanti lihat kita lagi sesi Amerika seperti apa. Jadi untuk correlation metric ini kita bisa pakai, kita bisa lihat korelasinya. Kalau misalnya ada transaksi emas, berarti Anda XAU-USD, berarti Anda lihatnya di USD-nya aja. USD-nya lagi kuat atau enggak nih? Kayak tadi di korelasi apa di currency strength meter kan USD-nya lagi menguat. Nah, kita lihat emas. Pergerakan harga emas. Nah, ini harga emas kan lagi mendekat harga low nih. Nah, ini bentar lagi big low nih. Kan? Ya break low kan. Nah, tapi masih di 66, 67 lah ya. Ketika saya share, nah kita bisa lihat oh ternyata USD-nya lagi strong banget, 6 balok sampai ke warna hijau. Nah, jadi kita bisa lihat, kita bisa cek, oh kita berarti kalau saya punya posisi buy di emas, USD saat ini hati-hati. Kemungkinan market bisa break low. Nah, seperti itu. Jadi untuk correlation metric bisa digabungkan dengan ini, ataupun Anda punya indikator lain, analisa lain juga bisa digabungkan dengan ini. Currency strength meter ya, currency strength meter. Dan ini saya rasa juga wajib perlu diketahui para traders ya, seberapa besar kekuatan apa namanya market, karena ini yang merilis juga dari websitenya juga terkenal sekali, livechart.co.uk dari Inggris, dan ini pun juga biasanya juga saya pakai. Kemudian saya share kadang juga saya share ke nasabah. Nah, seperti mungkin gambaran dari saya mudah-mudahan juga bermanfaat ini, karena kita di malam hari ini kan juga banyak mendapatkan masukan ya dari Pak Kus, dari Pak Yoyo, kemudian saya juga kasih tambahan seperti ini, dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi kita semua. Itu Pak Kus, saya kembalikan ke Pak Kus ini Pak Kus. Oh, berarti correlation currency strength ini kan khusus forex ya, namanya currency ya untuk transaksi komoditas logam mulia atau metal bisa dengan lihat USD-nya aja Pak. USD-nya aja, indeks lihat aja USD-nya aja. Ya. Kalau misalnya transaksi perak atau emas ya kita lihatnya USD-nya aja. Oh USD lagi strong nih. Berarti ada indikasi kemungkinan market emas bisa break low. Kan? Ada pertanyaan tuh Pak Rudi dari Pak Yunan. Mohon cara baca USD-nya Pak Rudi
dari warnanya. Nah, untuk warna, kalau saya sih lebih menyukai warna yang maksudnya yang penuh Pak ya, yang penuh atau yang sedikit. Jadi kalau warna tengah-tengah seperti Aussie, Audi atau mungkin Yen atau Kanada ini kan warna-warna nanggung ya. Nanggung, penting kita menghindari mata uang tersebut. Jadi mungkin lebih baik kita carinya yang mungkin kayak USD. Kalau misalnya mau transaksi emas, berarti ya kita lihatnya USD. Oh, USD lagi strong banget nih, berarti emas kemungkinan turun. Kalau saya punya posisi ini siap-siap nih, harus saya amankan. Nah, harus saya locking atau mungkin di-cut atau gimana lah ya. Pokoknya antisipasi supaya kerugian kita nggak banyak. Karena kita tahu saat ini USD-nya lagi strong banget, lagi kuat banget. Nah, khususnya anti emas. Berarti indikator warna merah itu lemah, Ya, merah lemah, hijau yang 6 balu itu kuat. kuat sekali. Nah, gitu. Kayak pound sterling sama New Zealand ini kan lagi di bawah nih, lagi warna merah berarti dia lagi lemah. Ya, berarti mediumnya itu adalah warna kuning ya. Medium Ya, itu untuk warna tengah-tengahnya. kuning. Yang mendekati hijau, wah, ini mohon yang punya buta warna. Ya mudah-mudahan nggak ada sih ya yang warna. Soalnya MetaTrader juga indikator juga berwarna semuanya nih Pak Gus. Warni ya. Nah, berarti malam ini secara real time USD menguat ya, dan mungkin kita bisa lihat bisa ke chart-nya Pak Rudi. Ya. Ya, kita ganti ke chart, ke MetaTrader ya. MetaTrader ya. Ini ada USD-nya kuat pertanyaan atau lemah karena mulai merah? Nah, ini untuk yang emas mencoba ada kenaikan di 67, tapi kita juga lihat tadi USD-nya lagi strong banget. Nah, ini Menurut saya sih ya mungkin kita pertanyaan Pak lagi nih. USD-nya kuat atau lemah karena mulai merah lemah sampai hijau kuat. Sebentar, catnya saya lihat. Simeter ini berlaku sampai berapa lama? Oh, dinamis Bu, tadi Pak Rudi disampaikan. Ya, window-nya dinamis Pak. Paling nggak 1 jam sekali lah ya, 1 jam sekali kita cek, kita lihat. Nah gitu. Jam sekali. Karena sistem ini berlaku sampai berapa lama Pak? Ya mungkin kita lihatnya jam-jam misalnya jam 13.00, 14.00, nah seperti itu. Kayak Arto Chartis lah ya. Arto Chartis kan biasanya dia mengeluarkan sinyal baru itu kan di jam 14.05 biasanya dia 14.05, 15.05. Jadi pas 1 jam persis gitu. Nah, mungkin untuk yang ini currency string meter ini bisa lihat di pas jam misalnya saat ini nih jam 9:10 lah ya. Kita bisa di refresh ya, seperti itu. Ya betul Pak Yunan. Jadi untuk yang pound sterling satu warna merah berarti posisinya melemah. Jadi euronya juga ikut melemah ya. Cuman kan masih ada kekuatan buyer untuk mendorong euro ini supaya turunnya nggak begitu dalam. Soalnya ada warna oranye satu. Nah gitu. Jadi mungkin untuk lebih amannya kita transaksinya yang pound sterling ataupun yang di New Zealand. Nah New Zealand juga satu balok. Ataupun kalau misalnya di transaksi emas atau perak bisa lihatnya di USD. USD-nya lagi kuat. Begitu Pak Yunan. Nah ini Pak Yunan juga masih nama euro, nanya lagi nih, euro juga lemah. Nah korelasinya Pak, lihat coba korelasinya. Nah kita lihat korelasinya. Korelasinya korelasi plus tadi ya sama pound sterling ya. Pak Yunan akan dapat contekannya dari correlation metric, ya kan gitu kan? Ya, jadi searah lah ya. Oh, contekannya nih pound sterling sama euro ini searah nih kan ya, plus 94 dengan. Tapi jangan terus kita memakan mentah-mentah searah. Kita lihat dulu kekuatannya mata uang ini euro sama pound sterling. Oh, ternyata saat ini pound sterling yang paling lemah daripada euro. Berarti mungkin kita entry-nya mungkin entry yang di pound sterling. Nah, seperti itu Pak Ko. Itu para trader yang malam ini lagi online. Baik, terima kasih Pak Rudi. Berarti antara kekuatan mata uang ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa trading menganalisa forex atau menganalisa technical analis dari pasangan mata uang sama seperti menganalisa sepak bola. Ya, yang kuat lawan yang lemah. Kalau kesebelasan yang lemah melawan kesebelasan yang kuat, sebagai contoh
ya kesebelasan yang memang misalkan ya, ini bukan underestimate atau gimana atau menjatuhkan, tetapi ini hanya sebagai ilustrasi saja bahwa kalau kita bertemu tanding antara Manchester United dengan kesebelasan yang lemah, ya mungkin klub bola yang memang kita anggap lemah, ya bukannya berarti klub bola kita lemah nih, ya kan banyak juga klub-klub bola yang di luar negeri yang memang tergolong lemah. Nah, berarti kita ambil kesimpulan dengan currency meter dan juga dengan correlation trader dan correlation metric tadi, ya untuk menyimpulkan bahwa ada peluang antara dua korelasi pair. Jadi tidak satu pair saja, ya. Bisa kita menginput, jangan menaruh telur dalam satu keranjang lah, seperti itu, diversifikasi. Dan teknik entry-nya bisa digunakan alat bantu yang tadi Pak Yoyo Catur Utomo sampaikan dengan metode support resisten berbasis pivot point, history high low, dan timing entry closing candle dengan candle countdown, ya. Nah, berarti sudah kita kompakkan, ya, kita sudah simpulkan dari beberapa alat bantu ini, dan tidak ada lagi bertanya kira-kira euro melemah nggak, sama nggak dengan GBP. Bisa lihat contekannya, ya, contekannya di mana? Di korelasi metrik, ya. Oke, saya coba tampilkan lagi sebagai summary, ya, MetaTrader. Ya. Nah, sebagai contoh di sini Euro USD dengan correlation metric tadi ya, kita lihat Euro USD itu melemah, ya. Dengan GBP USD mengacu dengan correlation currency meter tadi ya, itu sebenarnya tidak terlalu signifikan, ya, dengan time frame H1. Ya. Tadi time frame berapa? Coba kita ambil ke 100 bar ya, tanda rata-rata. Ya, 100 bar. Untuk yang, karena itu currency strength itu kan dinamis ya. Nah, dengan 100 bar ini kita lihat masih menunggu ya. Oke, kita masih menunggu, masih waiting atau memang masih ada yang running nih, saya juga lupa. Oke, sebentar ya. Ini memang harus update ya. Ya. Satu jam 15 menit, bentar. Nah, ini kalau kita klik ini, oh, belum tampil ya, bentar. Mungkin Pak Yoyo atau Pak Rudi bisa bantu ya, mensummarikan dari apa yang kita diskusikan malam ini ya. Mungkin dari beberapa korelasi metrik ya. Ini saya ada kendala di ininya nih, kelihatannya nih. Ya, coba close dulu Pak, mungkin saya bisa bantu share. Oke, saya close share dulu ya. Ya, teman-teman trader yang bergabung ini sungguh banyak sekali yang bisa kita ambil manfaatnya ya. Jadi intinya adalah kita dalam satu layar itu bisa membedakan atau memilah dan juga memilih pair mana yang sangat potensial mempunyai probabilitas yang akurasinya lebih tinggi dari yang lain. Pertama, kita ambil mana sih yang korelasinya paling prosentasinya besar ya, ini. Ya, terus kemudian setelah kita ambil kesimpulan untuk korelasi yang paling besar, kita lihat kekuatan dari kekuatan masing-masing mata uang itu yang seperti disampaikan Pak Rudi tadi.
Terus kemudian setelah kita tahu kekuatannya, kita tentunya ngambil kekuatan yang paling besar di situ. Nah, itu belum cukup kalau kita belum tahu di mana entry-nya, di mana targetnya. Dengan adanya pivot point dan beberapa indikator high low tadi, kita bisa tahu kapan kita entry dan kapan targetnya. Sangat lengkap ya untuk malam ini. Dan tentunya masih banyak lagi MT5 booster yang bisa jadikan indikator di mana kita entry-nya. Selain pivot itu ada juga seperti Donesian ya, Donesian dan Gravity dan yang lainnya ya. Nanti pada kesempatan yang akan datang kita bisa sampaikan lagi, bagus ya. Atau teman-teman yang ingin tahu lebih detail lagi bisa ajukan privat kepada official yang Bapak Ibu kenal. Nanti akan di-privat dengan Pak Rudi atau Pak Kus atau saya juga bisa. Begitu Pak Kus dan teman-teman lainnya. Terima kasih juga Pak Rudi.